Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum pahlawan devisa. Oh ya teman-teman, sekarang saya mau kasih alasan kenapa banyak TKW itu sampai terpincut sama Bangladesh ya. Saya mau ngingetin sama teman-teman semua di sini, di negara perantau manapun gitu kan, terutama yang di Malaysia, karena sekarang saya ada di Malaysia, makanya saya mau buat video ini khususnya buat teman-teman yang ada di Malaysia ya. Kalian harus ingatlah, kalian itu tujuannya dulu datang merantau ke negara Malaysia itu apa gitu kan. Kalian sampai korbanin, tinggalin negara Indonesia, tinggalin anak tercinta, tinggalin orang-orang tercinta di Indonesia, itu tujuannya dulu awalnya apa gitu kan. Saya paham gitu kan, saya paham kalian itu rata-rata gitu kan, rata-rata kalian ini lari dari Indonesia itu pada bahasanya lari dari kenyataan gitu kan, kalian lari dari masalah gitu kan. Niatnya memang betul, kalian tuh niatnya memang mau menyelesaikan masalah itu. Kebanyakan itu mereka yang pergi merantau dari Indonesia ke Malaysia itu, kalau nggak kelilit utang, mereka itu mau move on, mereka itu mau melupakan masa lalu ya. Misal contohnya aja mereka tuh di kasus perceraian gitu, perceraian nggak jelas, cerai enggak, ditinggal enggak gitu kan, diselingkuhin iya gitu kan. Jadi mereka tuh rata-rata tuh pergi dari Indonesia itu ninggalin keluarga itu karena rasa sakit hati gitu kan, mereka nggak mau terima kenyataan gitu kan. Makanya di waktu mereka berada di negara perantauan, contohnya ada di Malaysia gitu kan, ketika mereka konsentrasi kerja yang memang niatnya cari uang untuk masa depan anak mereka gitu kan, apa itu untuk bayar utang atau untuk membesarkan atau mencapai cita-cita anak dengan perjuangan dia sendiri gitu kan. Awalnya memang mereka punya pemikiran seperti itu kan ya, awalnya tuh tujuan mereka itu adalah untuk mensejahterakan keturunan mereka lah gitu kan intinya. Tapi ketika mereka datang ke Malaysia itu gitu kan, ya saya paham mungkin mereka tuh dapat kerja pun penat gitu kan. Terus apa namanya, mereka di waktu-waktu kesempatan itu mereka buka-buka akun kayak contohnya FB atau Instagram atau TikTok atau apalah itulah. Lah mereka lama-lama kepancing, ada 1, 2, 3 orang gitu kan ngechat mereka gitu kan. Ya pertama oke lah, mereka abaikan, pada bahasanya mereka belum move on. Kadang-kadang alah laki-laki sama terujung-ujungnya nyakitin gitu kan. Tapi lama-lama ya ada di salah satu sampai 10 laki-laki itu pasti ada yang nyangkut satu yang bisa ngenain di hatinya mereka gitu kan. Misalnya contohnya aja Bangla gitu kan. Bangla itu orangnya pinter, Bangla itu pinter banget kalau ngerayu cewek itu kan. Ingatlah negara India itu emang terkenal lah sama itu namanya sastra cintanya lah, cerita cintanya itu memang itu negara paling romantis lah gitu kan. Makanya mereka pinter-pinter ngerayu gitu. Makanya ingat, jangan sampai terjerat gitu kan. Jangan kalian mentang-mentang oh saya disenengin sama orang apa tuh namanya luar negeri gitu, pada bahasanya kan, pada bahasa bukan buluk iya gitu kan. Tapi kan kalian tuh pikirannya wah aja gitu, oh ternyata gue masih laku gitu kan, oh ternyata gue bisa move on sama dia, gue bisa ngelupain mantan. Ada juga yang pikiran lagian juga biarin lah, suami gue juga nggak bener, gue juga nggak ikut lah suami gue itu bisa selingkuh, kenapa gue juga enggak gitu kan. Kalian kadang-kadang pikirannya pendek lah, cuma cukup sampai situ aja kan, nggak pikirin ke belakangnya bagaimana gitu. Yang penting kalian hanya berpikiran di waktu itu, yang penting kalian ngerasa happy sama laki-laki itu dan kalian lanjutkan gitu kan. Melanjutkan pertama di chatting biasa gitu kan, terus menjurus yang kangen-kangenan lah, cinta-cintaan lah, ujung-ujungnya minta ketemuan gitu kan. Ketemuan sekali 2 kali, terus kalian pikir-pikir nyaman lah macam itu kan, langsung adalah perubahan gitu kan, adalah
apa tuh namanya, perubahan di pikiran kalian itu. Yang tadinya kalian serius fokus untuk cari uang saja di negara rantau, setelah kalian merasa nyaman gitu kan, ada laki-laki yang mau perhatikan kalian gitu. Jadi kalian buyarlah fokus, apa tuh namanya, fokus pertama gitu, fokus awal kalian cari uang untuk keluarga itu buyarlah. Pasal apa? Pasal kalian merasa nyaman, sama si laki-laki itu ya. Saya nggak sebutkan itu entah itu Pakistan atau Bangladesh atau Nepal atau Melayu atau Indonesia sendiri atau negara manapun lah, laki-laki manapun saya rasa pun sama lah gitu kan. Itu tergantung diri kita sendiri lah sebenarnya gitu kan. Tapi yang kita bahas di sini kan yang sedang ramai itu Indonesia dengan Bangladesh gitu, atau kita sebutnya Bangla gitu kan. Makanya saya minta sih sama teman-teman, janganlah sampai terjerumus begitu kan ya. Kalian mau gitu kan, kalian mau menyerahkan gitu kan, menyerahkan badan kalian cuma-cuma untuk Bangla gitu kan. Banyak di sini kasus-kasusnya gitu kan. Saya udah sering kali peringatkan jangan main-main sama Bangla gitu kan, tapi kalian nggak mau dengar gitu. Kadang-kadang bilang iya di depan, tapi di belakang kalian main-main. Setelah resikonya keluar, barulah kalian nangis-nangis bilang saya hamil lah, terus saya punya anaknya bagaimana, mau dikasihin orang lah. Nah kalian udah buat dosa satu kali, tambah lagi gitu kan. Janganlah buat macam itu gitu. Kalian nggak bisa salahin Bangla atau nggak bisa salahin laki-laki. Salahnya itu sebenarnya ada di diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau, ya kan? Kalau kalian bilang oh Bangla itu bajingan, Bangla itu bangsat, Bangla itu sama aja buayanya gitu kan. Sebenarnya yang kata-kata itu sebenarnya adalah pada diri kalian sendiri gitu kan. Seandainya kalian nggak kasih peluang sama laki-laki itu, toh dia pun nggak akan kejar-kejar kalian. Misalkan dia chat kamu gitu kan, minta kenalan, terus habis itu hampir semuanya itu laki-laki yang tujuannya mesum. Pasti kita pancing di chattingan mesum pun, kita pancing dia maunya apapun, bisa ketahuan kalau dia tujuannya cuman pengen badan kita aja gitu kan. Udahlah, kalau udah ketahuan dia cuma pengennya badan aja, udahlah mendingan nggak usah, langsung blokir, udah stop gitu kan. Jangan diterusin gitu kan. Itu cuman buat nambah masalah kalian aja lah. Kebanyakan di sini rata-rata kabur dari rumah majikan, terus kabur sama Bangla gitu kan, terus tinggal sama Bangla gitu kan. Memang Bangla itu dari awal emang mereka pinter lah, saya bilang pinter juga kan. Soalnya apa, bukan sekali dua kali lah mereka bisa ngerayu gitu kan, bisa ngerayu gitu kan. Mereka habis sama yang A itu, kiranya mereka puas sama yang A dan bosan sama yang A gitu kan, dia sudah mulai cari cadangan, yaitu ke B gitu kan. Oke, sama yang B perlahan-lahan, paling juga cuman say hello, awalnya say hello dipancing gitu. Akhirnya perempuan ini luluh lah, apa sih namanya paribasanya itu, kegeeran lah gitu kan. Langsung lah, kalau si Bangla ini ngerasa oh saya ada peluang gitu, saya kayaknya bisa masuk ini, kayaknya saya ke B gitu kan, ke hatinya B nih. Nah mulailah si Bangla itu tinggalkan yang A gitu kan, dia mulai merayu si B, dan begitu seterusnya sampai Z gitu kan. Terus apa keuntungan kalian ikut Bangla gitu kan? Rata-rata yang saya tahu itu hampir semuanya nggak ada keuntungannya, hampir semuanya mengalami kerugian. Iya, pertama manis-manis, itu laki-laki bilang ke kalian, oke ikut saya aja kabur, nanti senang, kamu saya bagi tiap-tiap bulan gitu kan, uang, kamu gak usah kerja, udah sama saya aja. Kalau kamu mau kerja pun nggak apa-apa gitu, tinggal sama saya, pokoknya apapun kebutuhan kamu saya tanggung. Terus juga dengan dia rayu-rayu yang romantis lah, namanya kita apa tuh namanya lagi patah hati, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang begitu perhatian sama kita, toh langsung perempuan pun langsung luluh kan, langsung lumer gitu kan.
dia langsung merasa ih ini orang sayang banget begitu. Udah secepat itulah kalian secepat lulu gitu. Padahal jangan kalian berpikir seperti itu, jangan berpikir secepat itu. Kalian harus pikir lagi gitu kan, pikir lagi ke belakang, kalian pikir seperti ini, oh iya, suami saya saja yang sudah menghasilkan anak, yang sudah berumah tangga dengan saya bertahun-tahun saja bisa menyakiti saya gitu kan. Dia orang Indonesia gitu kan, dia seagama sama saya gitu kan, dia pun serumpun sama saya, sedaerah sama saya gitu kan, bahkan sekampung sama saya gitu, dia pun bisa menyakiti saya gitu kan. Toh kalian nggak pernah berpikir sampai ke situ. Kenapa kalian langsung percaya bila diajak Bangladesh itu dijanjikan akan menikah dan dibawa ke India, kalian langsung wow macam hore, senangnya, bangganya gitu kalian mau dibawa ke negara India. Padahal itu hanya hoax lah. Ya kalian jangan terlalu cepat lah, sekarang kalian pikir lagi ke situ kan. Orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun, satu negara aja itu bisa merusak kita gitu kan, bisa menghancurkan kehidupan kita, apalagi orang yang baru kenal, apalagi kenalnya di media sosial, orang nggak jelas gitu kan. Bisa jadi pas dia chattingan sama kita dia lagi tidur sama yang lain, nah kan kalian pun nggak tahu kan. Makanya kalian tolonglah cerdas sedikit, jangan mentang-mentang kalian itu seorang pekerja rumah tangga yang orang semua pandangnya kalian rendah, tapi kalian betul-betul tunjukin kalau kalian rendah dengan bersikap seperti itu. Tolong janganlah, udah stop. Sekarang kita sama-sama berpikiran cerdas, kita bangun sama-sama. PRT itu kita bangun sama-sama, kita tunjukkan kalau PRT itu nggak semua PRT itu kotor gitu kan. Janganlah kalian itu kotorin nama PRT dengan perbuatan seperti itu, kasihan yang lainnya, kasihan ya. Jangan buat macam itu, kalian pikir lagi, jangan sampai kalian tuh kerayu sama yang namanya Bangla gitu kan. Ingat lagi, banyak kejadian sudah lari dengan Bangla, terus dia sudah bertahun-tahun kumpul dengan Bangla, terus saya tanya, kamu dapat apa ya gitu kan, tinggal sama Bangla. Atau kamu seharusnya sudah senang gitu kan, udah enak gitu kan, soalnya apa, kamu juga kerja, suamimu juga kerja, suami nih itulah Bangla itu kan, suamimu kerja, kamu kerja, berarti uang kamu banyak lah, tapi kenapa kamu masih sering ngeluh gitu kan. Terus dia tanya apa suami saya nggak pernah kasih apa-apa gitu, masak pun yang belanja saya, bayar uang sewa rumah pun saya, dia bilang begitu kan. Lah terus ini mama saya sedang sakit gitu, saya bingung gitu, suami saya nggak pernah mau tahu gitu. Terus saya tanya lah, terus kamu keuntungannya apa sama dia bilang gitu kan, apa cuman cari kesenangan, paribasanya ada temen tidur apa gimana gitu kan. Itu loh yang rusak dirimu sendiri gitu kan. Janganlah, jangan buat seperti itu gitu kan. Kamu ingat, saya memang bukan seorang ahli agama gitu kan, tapi saya pun paham gitu kan. Kalau kalian ingin dapat yang baik, kalian mulai dari diri sendiri yang baik gitu kan. Ada hadisnya kan, laki-laki atau perempuan yang baik-baik akan dipasangkan dengan laki-laki atau perempuan yang baik pula. Makanya dimulai dari diri kalian. Kalau kalian ingin dapat pasangan yang baik, mulailah dari diri kalian yang baik. Terus kalau kalian sempat berpikiran, kakak, saya rasa saya sudah berusaha, saya sudah jadi yang terbaik, saya rajin ibadah gitu kan, saya nurut dengan suami, saya pun pandai masak, saya pun pokoknya semuanya itu dia rasa sudah full lah, dia tuh berbakti lah sama suami begitu kan. Tapi kok kenapa suami saya masih selingkuh gitu kan, saya ini salah apa gitu, kenapa Tuhan saya tuh nggak sayang sama saya. Kalian jangan sampai punya pikiran seperti itu, jangan salahkan Tuhan. Kalian harus berpikir kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau kalian memang merasa kalian itu sudah sebaik-baiknya gitu kan, kalian berusaha sebaik-baiknya untuk menyenangkan suami tapi masih gagal, tolonglah kalian boleh cek
kalian tanyakan kepada kedua orang tua kalian, dulu waktu mudanya orang tua kalian berbuat apa, macam itulah. Boleh tanyakan kepada orang tua kalian. Ya, mudah-mudahan orang tua kalian mau jujur dulu di waktu muda mereka buat apa gitu kan. Bisa jadi kejadian itu gitu yang menimpa kalian sekarang ini bisa jadi karma dari orang tua kalian. Kalian itu kena karma orang tua lah, makanya dari itu. Tapi jangan berpikiran, oh saya sudah rusak, ya rusak aja sekalian. Jangan berpikiran seperti itu. Kalian balik lagi berpikiran, oh saya nih sudah kena karma orang tua gitu kan. Memang orang tua saya dulu pernah selingkuh, bapak saya pernah selingkuh, terus bapak saya tinggalkan selingkuhannya dalam kondisi hamil gitu. Bapak saya tak hiraukan mama saya, macam itu kan. Nah, seharusnya kalian berpikir, bukan malah kalian mau ikut macam orang tua kalian. Jangan buat seperti itu. Bila kalian masih berpikiran seperti itu, karma itu terus turun temurun. Berarti kalian mewariskan karma tak baik, macam itu kan, nasib tak baik kepada anak-anak kalian. Kalian sekarang paribasanya, oke lah saya pun mau nikah dengan ini, mau tidur dengan ini tanpa ada hubungan resmi gitu kan. Sekarang pikir lagi, kalian punya anak perempuan gitu kan. Seandainya anak perempuan kalian modelnya macam kalian, macam mana sakit hati tak? Gitu kan, pikir lagi. Seandainya anak kalian besok macam kalian modelnya gitu kan, suka pacaran sana sini, hamil dua luar nikah, rumah tangga berantakan. Toh kalian ntar bisanya nangis-nangis, kenapa gitu anak saya kok nasibnya jelek begitu. Padahal itu sebenarnya perbuatan kalian juga lah gitu kan. Kalau seandainya kalian sudah tahu itu karma dari orang tua, terus kalian stop lah, kalian jaga karma kalian, jangan sampai jatuh ke anak gitu kan. Jangan sampai, pokoknya kalian hindari, itu namanya zina gitu kan. Pokoknya hindarilah yang kiranya takut terjadi sama anak kalian, itu hindari. Seandainya kalian memang sekarang sudah pisah dengan suami, sudahlah terima sajalah. Dan kalian pun harus berdoa sajalah, mudah-mudahan dapat penggantinya yang lebih baik, macam itulah. Dan dimulai dari diri sendiri, jangan hanya berdoa saja gitu kan. Dimulai dari sendiri gitu kan. Kita pun harus berbuat baik, kita pun harus memperbaiki diri dulu, diri kita sendiri, barulah insya Allah nanti sama Allah pun kalian dipasangkan dengan yang terbaik juga kan, begitu kan. Ya makanya saya mohon gitu kan sama teman-teman semua, bukalah jalan pikiran kalian gitu kan. Jangan sia-siakan waktu gitu kan. Sayang loh kalian sudah jauh-jauh pergi dari Indonesia gitu kan ke negara anak rantau gitu kan. Meninggalkan anak gitu kan, anak sampai kurang kasih sayang dari kalian. Tapi kalian apa cari kasih sayang sendiri ya, nggak ada gunanya ya kan. Hanya kasih sayang sesaat sama bangla gitu kan. Jangan buat seperti itu, oke? Kalian kalau yang sekarang sudah mulai chattingan sama laki-laki gitu kan, nggak apa-apa lah chattingan sama laki-laki, tapi usahakan laki-laki Indonesia. Soalnya kalau ada apa-apa kalian ada hubungan, ya kalian bisa carilah ke rumahnya gitu kan. Misalkan kalian hamil sama laki-laki itu gitu kan, toh dia lari kemana, kasihlah anaknya sama keluarganya, paling bahasanya kan begitu kan. Tapi kan lebih gampang carinya gitu kan, sama-sama negara sendiri. Coba kalau di India kalian hamil terus ke anaknya mau dikasih siapa, enak aja kalian mau bagi-bagi anak. Emangnya anak itu apa, emangnya barang gitu, main bagi-bagi aja udah gitu. Kalian pakai posting lagi di Facebook, siapa yang mau anak, asa Allah. Jangan seperti itu, saya mohon. Pokoknya pikir lagi gitu kan ya. Pokoknya kalau kalian pengen gitu kan, bener-bener pengen punya suami gitu kan sampai akhir hayat gitulah, sampai dunia akhirat gitu kan. Pokoknya rubah dari diri kalian dulu, oke? Ya pokoknya dirubah dari diri kalian dulu. Terus misalkan kalian mau carilah misalkan di FB gitu. Saya nggak nyaranin juga, tapi paribasanya ini saya cuma kasih antisipasi gitu. Kalau kalian yang sekarang udah terlanjur gitu kan, yang udah di PHP-in sampai mau dibawa ke keluarganya apa, minta buktilah. Kalau emang bener laki-laki itu bener-bener serius sama kalian, pastilah dia perkenalkan kalian dengan keluarganya, meskipun hanya video call.
Tapi kalau dia cuma PHP dong, nanti kalau sudah kembali ke Indonesia, nanti saya bawa ke rumah saya kenalin sama mama saya, sama bapak saya. Jangan mau, mendingan sekarang aja selama masih jarak jauh gitu kan. Kalau dia jarak jauh aja mau kenalin kamu sama keluarganya, berarti betul lah dia serius gitu kan. Serius, bener-bener serius mau ngajak kamu nikah gitu kan. Soalnya apa? Kan kalau misalkan dia nggak mau serius sama kamu, ngapain juga sih buang-buang waktu, ngapain juga bohongin orang tuanya, ini lo calon saya gitu. Enggak lah, ya ada memang macam itu, tapi nggak semuanya lah. Jarang laki-laki mau buat tipu-tipu bawa-bawa orang tua, itu jarang lah. Tapi itulah antisipasinya. Kalau emang benar kalian mau serius sama seseorang, usahakan satu negara, usahakan dari negara sendiri gitu kan. Terus usahakan kalau memang betul-betul dia cakap serius, mintalah dia perkenalkan kamu dengan keluarganya gitu kan. Ya udahlah, pokoknya pesan saya begitu aja. Oh ya, ingat juga jangan pernah kalian berpikiran itu Bangladesh itu lebih kaya dari Indonesia. Salah kalau kalian bilang negara India itu negara lebih kaya sama Indonesia. Lain. Orang kaya di Indonesia itu kekayaannya tuh 2 kali lipat kekayaan orang India gitu kan. Misalkan orang dia di sana tuh setaranya kayanya punya duit 100 miliar gitu kan. Kalau di Indonesia yang disebut kaya itu yang punya 200 miliar. Nah, gitu kan. Jadi jangan bangga lah kalau misalkan kalian tuh punya pacar Bangladesh tuh. Janganlah, aduh, lagian juga nggak memperbaiki keturunan gitu. Cobalah kalian ngaca sendirilah, apa kalian jelek gitu kan. Saya rasa orang Indonesia nggak jelek lah, jual mahal sedikit, oke, jangan diobral gitu kan. Sayang lo badannya ya kan. Kalian pikir lagi, apa coba, ya maaf, ganteng juga nggak tahu, mungkin mata saya gitu kan. Bener, terus terang kalau saya sih emang nggak suka yang hitam-hitam gitu ya. Soalnya nanti kalau saya punya anak pas keluar mungkin saya shock lah, kok gelap gitu kan. Sorry, bercanda aja ya. Pokoknya begitu aja. Pokoknya kalian pikir lagi dari awal, yang udah terlanjur chattingan sama mereka, usahain blok gitu kan. Kalian pikir lagi, oh dulu saya datang ke Malaysia tuh saya pengen anak saya tuh jangan sampai nasibnya kayak saya. Harus inget kayak gitu, oke? Udah, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum pahlawan devisa.